Yang saya perhatikan belakangan ini, Al Zaitun ditentang habis-habisan oleh beberapa kadrun, seperti pengasong khilafah, HTI, dan terutama FPI. FPI sampai menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menutup Al Zaitun. Kalau kadrun melawan Al Zaitun, berarti Al Zaitun sebetulnya baik untuk bangsa dan negara. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa dimodernisasi justru menjadi concern para kadrun. Dan karena Al Zaitun itu berbeda dari apa yang selama ini dipraktekkan oleh para kadrun, maka Al Zaitun dituduh sesat. MUI pun menuduh Al Zaitun sesat. Kalau kita mau bandingkan, ajaran-ajaran ormas terlarang seperti FPI dan HTI, pengasong khilafah itu selalu mengajak perang. Dibandingkan dengan Al Zaitun, mana yang lebih sesat? Panji Gumilang justru mencurigai bahwa MUI merupakan sarang teroris dan MUI ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang mengatakan sudah terbukti banyak sekali anggota dari MUI terlibat kasus teroris dan juga banyak sekali anggota dari MUI merupakan pengasong khilafah. Panji Gumilang meminta masyarakat untuk tidak tertipu oleh Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang mengatakan, kembalikan semua ke Pancasila, jangan ke Majelis Ulama Indonesia. Kita harus bertobat karena kesalahan di dalam menilai apa itu Al Zaitun. Saya pura-pura katakan kita karena sebenarnya saya tidak termasuk di situ. Lantas mulai tanya macam-macam. Dia tanya siapa itu Pak Panji Gumilang, siapa itu? Saya bilang yang jelas dia sahabat saya. Dia sahabat saya. Dan dia orang yang paling benar di dalam permasalahan ini. Presiden Republik Indonesia saat itu, Habibie, datang berkunjung kemari meresmikannya. Karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Waktu itu. Karena ada suatu keyakinan akan kebenaran yang harus dibela. Saya sampaikan kepada sahabat karib saya, I am your friend indeed. So I have to be a friend in need. Untuk saya, urusan Al Zaitun itu misalnya alirannya sesat, misalnya alirannya tidak normal, misalnya tidak Islam yang betul, atau apa saya nggak tahu lah yang dicap-cap macam-macam itu. Buat saya itu simple urusannya. Negara ini punya BIN, which is very powerful. Negara ini punya BAIS, yang juga very powerful. Kalau untuk itu istilahkan intelijen yang jalan, oke? Yang ketiga, kalau terkait aliran sesat, kita punya Kementerian Agama yang harus juga tegas kalau memang itu sesat dan tegas juga kalau itu tidak sesat gitu. Jadi masyarakat itu jangan diombang-ambingkan terus, dan ini kan udah bertahun-tahun nih isu ini, oke? Yang kenapa saya menghargai beliau? Karena begini ya. Jadi Al Zaitun itu rencananya membuat 3 kapal, ya kan? Kapal pertama itu yang 150-an meter itu sudah dibuat, sedang dalam proses pembuatan. Namanya kalau tidak salah itu nama istri beliau. Kalau tidak salah ya. Jadi yang selesai itu udah yang sedang dalam proses kapal 1, lalu akan kapal 2 yang paling nyamat. Dan beliau menyatakan akan membuat kapal ketiga sebesar Bahtera Nabi Nuh dan akan diberikan nama Konit Bakri. Dan inilah semangat yang dihidupkan oleh Syekh Panji Gumilang dan saya hormat kepada beliau. Pertama saya salut kepada beliau karena ini intinya beliau itu ingin mewujudkan ekonomi biru Indonesia. Dan kalau bicara kapal Nabi Nuh, saya tuh baca di Quran nggak ketemu ukurannya. Tapi kalau saya baca di Injil, itu kira-kira kalau dikalkulasikan sekarang panjangnya tuh 365 meter. Jadi kira-kira sebesar kapal itu. Sebesar kapal itu lah. Kalau kita bicara segitu ya, kalau kapal sepanjang itu. Nah, jadi saya langsung membuat surat terbuka, bilang terima kasih, sangat menghargai prinsip beliau itu. Jadi itu yang terjadi dan kemudian akhirnya karena surat terbuka saya, sekretaris beliau sudah menghubungi saya dan Syekh Panji Gumilang juga sedang menunggu kedatangan saya ke Al Zaitun. Tapi kebetulan saya belum bisa datang karena saya tuh jadwalnya penuh sekali gitu. Tapi yang penting komunikasi sudah terbuka dan surat resmi juga tentang itu sudah disampaikan kepada saya gitu.
Intinya saya cuma menyampaikan bahwa banyak nama besar yang bisa kita angkat. Menurut saya sih Al Zaitun itu yang paling penting, kita harus apresiasi ya. Dia itu berkomitmen mewujudkan apa yang dinyatakan Presiden Jokowi dari 2014, mewujudkan negara poros maritim dunia, dan beliau mewujudkannya dalam aspek ekonomi. Kita tahu lah kalau kita baca Al Zaitun ini kan juga sebuah pesantren yang kalau saya baca ya, sekali lagi saya belum pernah ke sana, belum pernah bertemu dengan pemimpin dan apapun pengurusnya. Al Zaitun ini adalah sebuah pesantren yang juga mandiri, jadi dia tuh bisnisnya juga sangat kuat. Jadi bisa Anda bayangkan, sekarang dia sudah bisa bikin kapal sepanjang 158 meter katanya ya, galangannya. Artinya itu lebih besar dari KRI Bung Karno yang kemarin kita launching. Dan saya berharap malah pesantren lain, gereja-gereja, pura-pura, kelenteng-kelenteng, kalau perlu yang punya area laut ya kan, atau pesisir, itu malah mengikuti langkah beliau. Karena kan ada konkret yang dia buat. Jadi gini loh, beda antara visi tanpa kata-kata sama dari visi dengan konkret dilakukan gitu loh. Jadi menurut saya beliau itu ingin mewujudkan kembali ekonomi biru, kejayaan maritim Nusantara kita. Bagaimana juga ingin yang paling penting ya, yang beliau ingin wujudkan menurut saya itu keberdikarian gitu loh. Tidak mudah memiliki kemampuan skill galangan kapal raksasa gitu. Saya mau cerita kenapa kemampuan kapal kita itu buruk sekali. Saya udah cerita panjang kali lebar tentang Ratu Kalinyamat, betul nggak? Bagaimana Ratu Kalinyamat setiap tahun bisa mampu memproduksi kapal, baik kapal dagang, kapal perang. Sekarang saya mau cerita kenapa kemampuan kapal membangun kapal bangsa Indonesia itu hilang. Ya. Kalau kita mau mundur ke abad 15, jadi nggak bisa kita bilang kita negara poros maritim dunia gitu. Tapi kita nggak mewujudkan itu. Nah, di era beliau, tradisi maritim, nyanyian-nyanyian laut, undang-undang kelautan atau kemaritiman, mitologi laut, astronomi, astrologi, ya kan, kemudian mainan olahraga, ya kan, arsitektur pelautan, shipping building, bagaimana seni, arsitek, benteng pertahanan, komoditas, rute pelayaran, gitu kan, etika perang, bayangin, termasuk pampasan perang dan harta dan manusia, itu sudah diwujudkan. Dan saya nggak cuma bicara soal Sultan Hasanuddin ataupun Karaing, tapi bicara misalnya Aceh. Aceh kan juga kerajaan maritim. Jepara sudah jelas lah, dia kesultanan maritim ya. Banten kerajaan maritim. Ombak-Opu kerajaan maritim. Nah, pertanyaannya gitu kan, waktu era itu kenapa kita bisa jadi kerajaan maritim? Kembali saya bicara Goa aja dulu nih ya. Goa itu untuk jadi kerajaan maritim dia punya waktu itu sekitar berapa ya? 9 atau 10 kapal perang. Nah, semua kemampuan membuat kapal dagang, kapal perang yang tadi dengan flotila itu dihilangkan oleh Belanda. Kenapa? VOC itu kemudian melakukan kerajaan Goa, menutup semua rantai perdagangan asing di Sombaopu, karena kan dia mau kontrol akhirnya. Si rempah-rempah ini kan ada Portugis, ada Spanyol kan, ingat? Nah, kemudian Belanda masuk. Maka kemudian kemaritiman yang menjadi tanggung jawab atau penyangga perekonomian itu dimatikan aktivitasnya oleh VOC. Jadi benar-benar VOC itu jahat sekali sebenarnya, karena dia itu merubah persepsi kita gitu dari negara atau nenek moyang digdaya di laut, ya kan? Kemudian menjadi di darat. Saya harus cerita sejarah ini biar paham kenapa kita harus dukung orang kayak Syekh Panji Gumilang gitu loh, yang pengen bikin kapal. Sekali lagi tentang bikin kapalnya, saya nggak peduli tentang ajarannya, karena saya juga Islam saya nggak bagus-bagus amat, nggak berani lah gua mengkritik Syekh. Menurut saya inilah Al Zaitun. Ini sebuah gerakan maritim yang tersembunyi gitu kan, tapi kemudian disadari harus dimunculkan meskipun dalam skala kecil. Saya bilang skala kecil kenapa? Dia bikin galangan sendiri, nggak minta uang BUMN, nggak uang dana apa itu, dananya 8. Jadi kalau saya, tolong dicatat baik-baik ya, saya itu membela apa yang saya harus anggap saya bela gitu loh. Tapi yang bukan bidang saya, toh ada Bin Bais dan Menak, suruh aja itu diurusin. Saya lagi ngomong soal kapal gitu, bukan soal apapun. Dan saya lagi bicara soal kembalinya kita menjadi kejaya dalam kemampuan membuat kapal dan mendirikan ekonomi biru dalam perbuatan, bukan dalam kata-kata. Kenapa? Kalau kemampuan galangan kapal raksasa ini terbentuk, ya kan? Maka itu gampang banget dibalik menjadi reserve engineering, menjadi kapal militer atau kapal perang angkatan laut. Jadi menurut saya itunya dulu gitu loh. Kemudian apa misalnya komentar saya tentang saya diberi nama kapal itu. Pertama saya pasti berterima kasih lah. Kita orang beradab, orang yang tahu tata krama,
diberi kehormatan pasti tahu berterima kasih. Terus kemudian saya memberi apresiasi atas langkah keberdikarian yang datang dari keinginan membangun galangan kapal tersendiri itu. Lalu saya bilang sama sekretaris beliau, buat saya itu seeing is believing, gitu loh. Jadi kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Nah, makanya lagi diagendakan saya ke sana. Tiba-tiba ada berita saya baca, galangan itu disegel. Yang penting sekarang cita-cita Al Zaitun di mata saya mau membangun ekonomi maritim biru, ya kan? Yang kemudian kalau kapal itu beneran dia bisa buat sampai sebegitu besar, maka kita sudah gampang mengalih teknologikan itu ke kapal militer. Kan dua hal aja terjadi kalau teknologi itu hal lahir. Apakah dia dari militer dikesipilkan? Contohnya Hammer. Nah, sekarang bisa juga dibalik, dari yang sipil itu dikemiliterkan. Banyak lah bisa terjadi, kita bisa bicara itulah dari aspek industri pertahanan. Jadi kan macam-macam kan, bisa reverse engineering, bisa ini, bisa itu. Nah, jadi buat saya yang dilakukan Zaitun itu bukan cuma cita-cita, bukan cuma visi. Betul. Dan itu kita harus apresiasi kepada Syekh Panji Gumilang, kepada seluruh pengurus Zaitun. Maka sekarang saya minta dengan hormat, kabupaten kah, Pemda kah, Pemprov kah, ataupun siapapun, tolonglah. Kita ini bicara tentang keberdikarian maritim. Kita itu harus mendukung nawacitanya Presiden Jokowi yang katanya kita harus 2 samudra. 2 samudra itu nggak mungkin pakai kapal kecil. Kapal 72 meter juga masuk ke laut lepas mah gampang itu hancur lebur. Betul nggak? Betul. Jadi gimana kemampuan kapal besar itu yang kita harus ini. Nah, kalau ditanya tadi terakhir, apa Ibu harapkan dari negara? Jujur dan tegas, itu ajalah. Tapi kemampuan, kejayaan, kemampuan membuat kapal sebesar itu tuh nggak mudah. Dan inilah semangat yang dihidupkan oleh Syekh Panji Gumilang, dan saya hormat kepada beliau. Dan saya berharap para pendeta, para pemangku, pedanda, para ratu-ratu di pura dimanapun gitu kan, kelenteng-kelenteng sekalipun, tolonglah mulai kembali ke laut. Mulailah dari 2 kapal yang 30 ton, 50 ton, 100 ton, sekian ratus ton. Kita dukung ekonomi biru Presiden Jokowi, dan juga kita dukung negara poros maritim dunia yang harus berkekuatan militer kuat. Syekh menghadiri undangan. Nah, dari Bareskrim itu bentuknya undangan. Diundangan untuk klarifikasi. Nah, inilah satu praktek yang benar. Jadi kepolisian mengundang, kemudian meminta klarifikasi. Nah, tentunya karena proses dalam klarifikasi itu ada hal-hal yang harus dipenuhi sebagai persyaratan, maka pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali dan itu harus kita tempuh. Nah, kita kemarin diundang pukul 10, namun karena pada hari Senin itu hari selepas libur, jadi dari arah timur menuju Jakarta itu padat, dan baru kita masuk kepada klarifikasi itu pukul 2:15 dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga selesai baru sampai pukul 11 lebih atau 12 itu sudah kurang lebih 8 jam atau lebih sedikit. Namun semua dijalankan klarifikasi itu sesuai dengan hak-hak kita. Kita mendapat hak untuk istirahat, katakan sholat, katakan makan, dan lain-lain. Ketika itu dianggap selesai sementara dan akan dilanjutkan kemudian, yang kita belum mendapat informasi kapan, sampai nanti mendapat informasi dari kepolisian. Banyak wartawan yang ingin mendapatkan informasi langsung dari lesan Syekh. Nah, itulah yang saya mengajak wartawan untuk kooperatif. Nah, alhamdulillah mereka bisa kooperatif dan duduk, dan pertanyaannya yang bisa dijawab ya dijawab, dan mendapatkan informasi dari Syekh.
Dan mereka gembira, terima kasih itu pada para wartawan yang dari pagi waktu masuk pun sudah kita katakanlah dikerubuti oleh wartawan. Nah, mereka menunggu sampai pukul 12. Jadi kalau saya tidak memberikan informasi kepada mereka, ya menyesal atau tidak enak kan, tidak nyaman lah. Maka saya pun memberi informasi. Dan setelah itu saya mendengar ada tepuk tangan. Ya, terima kasih wartawan. Memang harus begitu supaya kita bisa kerjasama dan baik. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum kita membahas tentang Panji Gumilang, Al Zaitun dan MUI, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Jika kalian setuju bahwa Panji Gumilang mengatakan MUI merupakan salang teroris, maka like video ini. Seberapa banyak like menunjukkan kalian setuju bahwa MUI dijuluki sebagai salang teroris. Panji Gumilang mengatakan supaya rakyat atau masyarakat jangan sampai tertipu dengan MUI. Apakah kalian setuju dengan perkataan Panji Gumilang? Heboh berita Panji Gumilang yang mengatakan MUI justru merupakan sarang teroris. Masyarakat jangan sampai tertipu. Begitu kata Panji Gumilang. Pasti banyak yang penasaran tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Al Zaitun. Apa yang disajikan di sosial media sudah lumayan bisa memberikan gambaran sedikit apa yang sebenarnya terjadi. Nah, yang menarik di sini karena ada tuduhan atau dugaan ada keterlibatan BIN di masa lalu. Dan sederet nama jenderal disebut-sebut ada di belakang Al Zaitun. Namun yang pasti bahwa Al Zaitun itu berdiri pada era Soeharto dan diresmikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden setelah Soeharto. Mungkin tadinya Al Zaitun akan diresmikan oleh Soeharto, tetapi karena desakan dari rakyat agar Soeharto mundur atau berhenti dari jabatan sebagai presiden pada tahun 1998, maka Soeharto mundur dan digantikan oleh Habibie. Maka Al Zaitun sendiri pun diresmikan oleh Habibie. Al Zaitun pun diresmikan oleh Habibie pada tahun 1999. Sudah menjadi pengetahuan umum, rakyat tahu bahwa Soeharto yang berkuasa selama 30 tahun lamanya sudah sangat kuat dan sudah sangat mengakar. Dan memang segala yang berbau Soeharto tidak bisa begitu saja dihilangkan. Bahkan sampai saat ini, pengaruh Soeharto masih terus akan muncul. Kata beberapa senior bahwa tidak semua era Soeharto itu jelek-jelek amat. Ada beberapa poin yang memang lumayan bagus, dan mungkin salah satunya soal Al Zaitun. Bisa jadi tidak selamanya Al Zaitun itu buruk. Bisa jadi juga ada hal yang bisa berguna untuk bangsa dan negara. Yang saya perhatikan belakangan ini, Al Zaitun ditentang habis-habisan oleh beberapa kadrun, seperti pengasong khilafah, HTI, dan terutama FPI. FPI sampai menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menutup Al Zaitun. Kalau kadrun melawan Al Zaitun, berarti Al Zaitun sebetulnya baik untuk bangsa dan negara. Kalau bagi kalangan kadrun, yang sering dipermasalahkan adalah praktek-praktek ibadah ataupun kegiatan lain yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang, pemimpin Al Zaitun. Salah satu yang menjadi kegerahan bagi kalangan kadrun adalah salam Yahudi yang diucapkan di acara ulang tahun Panji Gumilang beberapa waktu yang lalu. Salam Yahudi itu adalah Shalom Aleichem. Itu ditentang kadrun habis-habisan, terutama oleh Abdul Somad. Kemudian soal azan yang diucapkan dengan tegas dan menghadap ke arah jemaah. Dan beberapa hal lainnya yang sebenarnya bisa didiskusikan dan tidak perlu ngotot. Jadi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa dimodernasi justru menjadi concern para kadrun. Dan karena Al Zaitun itu berbeda dari apa yang selama ini dipraktekkan oleh para kadrun, maka Al Zaitun dituduh sesat. MUI pun menuduh Al Zaitun sesat. Soal sesat atau tidaknya suatu ajaran tidak bisa dilihat dari hal-hal kecil, seperti misalnya soal pakai kunut atau tidak pakai kunut dalam sholat. Akan tetapi lihatlah apa esensi dari ajaran itu, atau apa tujuan dari ajaran itu. Apakah untuk membuat kekacauan dan selalu mengajak perang, atau justru menegakkan keadilan dan kemanusiaan? Di situ poinnya.
Kalau kita mau bandingkan, ajaran-ajaran ormas terlarang seperti FPI dan HTI, pengasuh khilafah itu selalu mengajak perang. Dibandingkan dengan Al-Zaitun, mana yang lebih sesat? Jadi kalau Al-Zaitun misalnya adalah gerbong atau markas teroris karena mengumpulkan orang-orang yang berideologi perang ala NII, maka ini baru bisa dibilang sesat dan harus ditangkap oleh Densus. Sebagaimana juga kalau misalnya MUI menampung teroris, maka wajib diproses juga. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang membantah bahwa Ponpes pimpinannya terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang pun tampak tak bisa membendung emosinya terkait tudingan MUI tersebut. Panji Gumilang justru mencurigai bahwa MUI merupakan sarang teroris dan MUI ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Panji Gumilang mengatakan sudah terbukti banyak sekali anggota dari MUI terlibat kasus teroris dan juga banyak sekali anggota dari MUI merupakan pengasong khilafah. Selain itu, Panji Gumilang pun membantah tudingan MUI yang menyebut Al-Zaitun sebagai NII KW9. Panji Gumilang pun lantas menyebut bahwa yang teroris itu adalah Majelis Ulama, bukan Al-Zaitun. Panji Gumilang meminta masyarakat untuk tidak tertipu oleh Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang berpesan bahwa bangsa Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan sikap MUI yang dinilai tidak mempunyai akhlak. Panji berujar demikian karena menurutnya MUI telah menuding Al-Zaitun tanpa bertabayun. Panji juga mengatakan agar MUI jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Panji Gumilang mengatakan, kembalikan semua ke Pancasila, jangan ke Majelis Ulama Indonesia. Panji Gumilang mengatakan MUI adalah penghasut, dan ciri-ciri penghasut menghukumi baru tabayun. Saja opini saya hari ini, bagaimana pendapat Anda tentang Panji Gumilang yang mengatakan MUI merupakan salang teroris? Dan Panji Gumilang juga mengatakan MUI tidak mempunyai akhlak. Tuliskan pendapatmu tentang perkataan Panji Gumilang yang mengatakan supaya rakyat atau masyarakat jangan sampai tertipu dengan MUI. Apa pendapatmu? Menurut kalian kenapa ada keinginan dari kadrun untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama lain? Apa alasannya? Dan kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Kadrun, Abdul Somad, dan pengasong khilafah lainnya menjadi rujukan umat mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan melarang atau mengganggu rumah ibadah agama lain, mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Tuliskan pendapatmu. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.